Demi singkirkan Indonesia di Piala AFF, Vietnam dikabarkan akan kerjasama dengan Filipina di laga besok untuk mengalah. Suporter Vietnam, kami ingin melihat mereka gagal dan STY dipecat. Ajakan Presiden Federasi Sepak Bola Korea Selatan ke Indonesia. Ajak timnas agar tinggalkan AFF dan bergabung bersama EAFF. Chong Myong-gyu, mereka punya potensi bagus, seharusnya mereka berada di sini. Menurunkan skuad U22 ke AFF, mantan pelatih Thailand kritik pedas PSSI dan timnas Indonesia. Mano Polking, kalau tidak niat ikut AFF mending gak usah, fokus ke Pildun saja. Persaingan di grup B Piala AFF kali ini masih cukup terbuka lebar. Tak terkecuali untuk perebutan tempat runner-up dan lolos ke semifinal. Satu tiket nampaknya sudah hampir pasti didapatkan oleh Vietnam. Namun mereka harus mendapat tantangan besok hari saat tandang ke markas Filipina di Manila. Saat ini, Vietnam berada di puncak klasmen grup B dengan total 6 poin. Hasil itu didapat dari 2 kali kemenangan melawan Indonesia dan juga Laos. Sedangkan di urutan kedua, ada Indonesia dengan koleksi 4 poin. Namun Indonesia punya jumlah pertandingan yang lebih banyak 1 kali dari Vietnam dan Filipina. Di laga besok, Vietnam akan meladeni permainan dari tuan rumah di Manila, dan jika berhasil menang di sana, sudah bisa dipastikan kalau Vietnam akan keluar sebagai juara grup, meskipun masih menyisakan 1 pertandingan melawan Myanmar. Sedangkan jika Filipina menang, tentu ini akan jadi ancaman bagi Indonesia, karena Filipina akan naik ke posisi kedua dengan jumlah poin 5, dan di laga terakhir akan jadi laga pamungkas bagi kedua tim. Namun yang menarik saat ini adalah, saat beberapa orang netizen dan supporter mulai mengkhawatirkan laga besok antara Vietnam versus Filipina. Karena selama ini Vietnam memang dirasa punya dendam kepada Indonesia, dan bisa saja mereka besok bisa mengalah lawan Filipina, demi guna menyusahkan langkah Indonesia lolos ke semifinal. Banyak yang menilai, kalau Vietnam bisa saja main mata dengan Filipina, agar Indonesia gagal melaju ke semifinal dan terluka. Apalagi performa dari anak asuh STY di 3 pertandingan ini belum stabil, dan lawan Filipina di Manahan Solo pekan depan akan terasa sulit juga. Di lain sisi, bahkan supporter Vietnam sangat setuju dengan langkah Vietnam mengalah kepada Filipina besok hari. Mereka memang tidak mengapa kalah sekali di babak penyisihan ini, asalkan nanti lawan Myanmar bisa mengambil 3 poin. Banyak supporter Vietnam mengatakan, kalau mereka ingin melihat ST gagal membawa tim ini ke semifinal, karena mereka menganggap Indonesia terlalu meremehkan level di ASEAN dengan membawa tim kelompok umur. Selain itu, beberapa dari supporter Vietnam juga berharap ST dipecat dari timnas Indonesia, jika Filipina juga akhirnya berhasil mengalahkan Indonesia di Solo Sabtu depan. Seperti yang kita tahu, kalau beberapa perpecahan dan kritik dari PSSI ke STY saat ini memang sudah cukup tajam. Seperti Exco Arya Sinulinga yang akhirnya kembali mempertanyakan keputusan STY, kenapa masih melakukan eksperimen saat melawan Laos kemarin, dan hasilnya sungguh sangat di luar dugaan. Selain itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga akhirnya buka suara tentang STY yang mengeluh soal jadwal AFF yang mepet, dan Erick Thohir dengan lugas mengatakan agar fokus saja ke target yang sudah disepakati dan jangan banyak bicara. Jika menilik beberapa statement PSSI akhir-akhir ini, tentu kita sadar bahwa mereka juga nampak kecewa dengan STY. Apalagi di bulan Oktober lalu, eksperimen gila STY saat menghadapi Cina juga gagal total, dan banyak mendapatkan kritik. Tentu harapan dari supporter Vietnam itu bisa saja nanti terjadi, jika STY tidak upgrade taktik dan masih rutin melakukan eksperimen di luar Nurul. Vietnam bisa melewatkan pertandingan lawan Filipina besok dengan kekalahan. Hal itu tidak akan jadi masalah besar bagi kami, tapi itu akan jadi berita buruk bagi Indonesia. Saat ini mereka butuh menang untuk lolos ke semifinal, dan kami bisa membuat mereka gagal di sini, tulis akun Nguyen Van Tackle. Kami ingin melihat dia STY gagal dan dipecat oleh federasi di sana. Tentu ada beberapa dendam dari timnas dan supporter tentang kekalahan kami 3 kali beruntun di babak kualifikasi dan Piala Asia. Itu bisa saja terjadi, tulis akun Huang Chongbo. Ajakan Presiden Federasi Sepak Bola Korea Selatan ke Indonesia.
Ajak timnas agar tinggalkan AFF dan bergabung bersama EAFF. Chong Myong-gyu, mereka punya potensi bagus, seharusnya mereka berada di sini. Beberapa waktu lalu, isu dan pemberitaan tentang Indonesia keluar dari AFF memang sudah sangat kencang. Namun entah kenapa, kalau hal itu tidak pernah terjadi dan sangat sulit direalisasikan. Nampaknya beberapa keuntungan yang didapatkan di AFF ini masih cukup menggiurkan, sehingga PSSI masih mau bertahan di turnamen yang kata orang penuh dengan mafia ini. Selain isu AFF yang penuh dengan mafia, turnamen 2 tahunan ini juga kerap kali menghadirkan kontroversi di setiap pertandingan besar yang dilaksanakan. Kadang ada pengadil lapangan yang tidak dan bahkan ke beberapa pelanggaran keras di atas lapangan yang bisa membuat pemain pensiun muda. Selama ini, Vietnam dikenal sebagai salah satu tim yang kerap kali bermain kasar di turnamen ini, dan bahkan sudah punya korban Evan Dimas beberapa tahun lalu. Namun meski begitu, akhir-akhir ini PSSI nampaknya cukup sadar dengan turnamen super keras di AFF ini. Hal itu terjadi pada laga perdana Indonesia melawan Myanmar kemarin, yang mana permainan brutal Myanmar hampir saja menciderai pemain Indonesia. Bahkan saat itu, PSSI dikabarkan sempat melayangkan surat protes kepada AFF, karena insiden yang luar biasa yang dilakukan oleh para pemain Myanmar. Di lain sisi, Federasi Sepak Bola Korea Selatan nampaknya ingin merekomendasikan kepada Indonesia agar keluar saja dari AFF dan bergabung bersama turnamen EAFF di kawasan Asia Timur. Selain punya tim yang jauh lebih kompetitif, turnamen EAFF dia rasa bisa membuat level Indonesia naik, dan terlebih turnamen itu jauh dari kata mafia. Chong Myong-gyu mengatakan, kalau Indonesia punya potensi bagus untuk bisa bersaing, karena di AFF sendiri level permainannya hanya begitu-begitu saja, tidak ada upgrade. Kami sempat menawarkan tempat untuk mereka berada di turnamen ini. Level di sini punya kontribusi yang cukup besar untuk sepak bola di Asia. Selain punya turnamen yang bersih, level pemain mereka juga bisa naik di sini, dan bahkan pemain muda mereka bisa diincar klub-klub di sini, ucap Chong Myong-gyu. Indonesia punya potensi bagus di Asia Tenggara, mereka bisa berada di sini dengan level yang jauh lebih baik. Jika mereka terus berada di sana, permainan mereka hanya begitu saja, tutupnya. Menurunkan skuad U22 ke AFF, mantan pelatih Thailand kritik pedas PSSI dan Timnas Indonesia, Mano Polking, kalau tidak niat ikut AFF mending gak usah, fokus ke Pildun saja. Keputusan PSSI dan STY menurunkan skuad U22 di turnamen AFF kali ini, memang cukup membuat sebagian banyak orang bingung. Karena sebenarnya, di level ini Indonesia bisa saja menurunkan skuad terbaik dari pemain di Liga Indonesia, untuk setidaknya bisa bersaing. Karena di Liga 1 sendiri, masih banyak pemain senior dan sudah cukup matang yang bisa dipanggil. Ya tentu tidak akan mudah juga. Karena Liga 1 sendiri sampai saat ini masih bergulir, dan beberapa klub tidak melepas pemainnya untuk dipanggil ke AFF. Nama-nama seperti Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Yakob dan Yance Sayuri, Ramadan Sananta, dan beberapa pemain lain di Liga 1 bisa saja dipanggil, tapi STY tidak memanggilnya. Alasan regenerasi dan persiapan tim untuk SEA Games tahun depan menjadi salah satu faktornya. Selain itu, tim ini juga diproyeksikan STY untuk bisa nanti berpartisipasi di babak kualifikasi Piala Asia U23 tahun mendatang. Keputusan Indonesia menurunkan skuad U22 ini nampaknya juga dikomentari oleh mantan pelatih Thailand yaitu Mano Polking. Dalam pernyataannya, dia menyebut kalau Indonesia seperti tidak niat ikut Piala AFF dengan menurunkan skuad U22. Selain itu, dia rasa skuad ini sangat lemah, dan hanya berusaha mengejek tim lain yang tampil dengan kekuatan terbaik di sana. Saya heran kenapa mereka menurunkan skuad semacam itu. Saya tentu tahu kalau mereka berada di babak kualifikasi Piala Dunia, tapi ini skuad yang lemah, ucap Polking. Kesannya mereka seperti mengejek tim lain yang tampil dengan kekuatan penuh. Ini adalah turnamen senior, tapi mereka malah menurunkan skuad U22. Itu seperti mengejek, tutupnya. Wah, gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah.